Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Amma ba'du, para jemaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini mari kita bersyukur atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman Islam, dan terlebih lagi, terkhusus lagi adalah nikmat thalabul ilmi, nikmat kesempatan yang Allah berikan dan kecintaan yang Allah berikan kepada ilmu pengetahuan agama ini. Nah, pada pagi hari ini terakhir kemarin membahas masalah wadi'ah atau barang titipan. Bulan kemarin ngaji bab barang titipan. Pagi hari ini kita akan membaca kitab Bulughul Maram dengan syarah Tawdihul Ahkam dan penjelasan fikih-fikihnya menurut kitab Al-Fiqhul Islami, menurut kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Pasalnya kitabnya mulai pagi ini yaitu masuk kitabun nikah. Pak, saya ini sudah menikah, kok masih ngaji bab nikah? Untuk anak cucu kita dan untuk menggugurkan kewajiban thalabul ilmi. Ya. Karena apa? Karena saya tidak yakin dan kurang meyakinkan panjenengan itu menikah tapi sedang ngaji bab nikah. Oke. Satu, yang kedua, ini bab nikah ini sangat luas. Oke. Sangat luas yang mungkin karena bagian-bagian di dalam bab nikah ini ada yang belum paham, sehingga orang itu dalam mensikapi pernikahan ada yang sangat ketat, ada yang sangat longgar sama sekali, atau ada orang yang sampai naudzubillah min dzalik, anak putu sampai kiamat. Semoga dilindungi oleh Allah, jangan sampai terjadi perbuatan yang menyimpang dari agama sehingga Allah mengutuknya karena perbuatan tersebut. Yaitu semoga Allah melindungi anak cucu kita dari perzinahan. Jadi orang itu dimungkinkan saja tak mengerti begitu mudahnya menikah itu, akad nikah itu begitu mudahnya, sampai saking tidak taunya orang itu terjebak kepada perbuatan perzinahan. Itu saking maaf saya katakan secara pribadi, dari pribadi saya katakan dari pribadi saya ini, begitu saking bodohnya menikah itu begitu mudahnya. Karena begitu bodohnya orang itu kok berzina, padahal menikah itu sangat mudah sekali, tapi sampai terjadi perzinahan. Bahkan mungkin hal ini menjadi kelumrahan yang dianggap biasa.
Padahal menikah itu kalau dihitung-hitung itu rukunnya calon suami istri, wali, terus mahar, ijab kabul, 2 sak. Lewis, ada 2 hal yang orang itu tak paham dalam bab nikah, yaitu tentang apa? Tentang saksi dan tentang wali. Ya, khususnya wali. Karena bab wali nikah itu tak dipahami. Ada kejadian. Ya, saya mengatakan begini ini bukan karena mungkin panjenengan menganggap saya ini radio rusak pagi hari ini gitu ya. Ya, ngomong yang mungkin dianggap tidak realistis. Saya ini kan kelakuannya dosen, ngajar. Nggih, ngapunten, Pak. Saya menikahkan anak yang mengakadkan anak yang hamil 4 bulan. Lalu anak yang minta diakadkan karena sudah berkali-kali berzina. Saya enggak menyebut kampusnya. Nah, saya itu liga main-main saya. Sesungguhnya ngananganin kasus orang begitu itu ada mungkin sudah 10 pasang. Yang semuanya rata-rata katanya kecelakaan. Mana ada kecelakaan barang kayak gitu? Enggak ada kecelakaan. Maaf ya, kata yaitu berangkat dari mana? Setelah saya amati, ini enggak ngerti bab mudahnya menikah. Khususnya bab wali. Gitu. Kurangnya pemahaman bahwa begitu mudah menikah sehingga orang itu mau menikah saja menganggap bahwasanya nikah itu kudu 1 ono wade, kudu ono undangan rame, ada foto-foto lalu ngundang orang banyak, orang sing gawa tas undangan itu gawa tas eping, jinjinge niku sing dhuwur sing ngarep eping bisa. Iya. Loh, sampai gak ngerti orang itu bahwasanya anak muda, maaf Pak, yang saya tidak bisa menyebutkan daerahnya dan anaknya, tidak perlu saya sebutkan. Itu pada tahun 2017. Anaknya sampai menangis datang ke rumah. Saya itu nangis. Yang musim-musim hujan begini. Gara-gara saya telah menerangkan tentang besarnya dosa perzinahan. Dosa perzinahan itu, dosanya itu bisa beranak pinak. Saya maaf, ini Ibu, Pak, maaf, yang tidak ada maksud menggurui yang sudah terjadi atau bagaimana, baik yang online maupun yang offline. Iya. Maaf ya. Saya perlu menjelaskan pengantar tentang pernikahan. Saya baru nyadar kalau ternyata ini oleh Allah, maaf, laknatnya dosa ini oleh Allah dibuat turun temurun. Kenapa kok begitu? Iya Pak. Nah, saya tak pakai mode agak ceria aja berbicara, nggak serius ya. Kalau begitu kelihatan serius gitu. Walaupun tehnya belum datang ini. Ya. Gini Bu, YouTube saya ini kan sudah 4.200 subscriber. Loh, bukan pamer, bukan. Saya di YouTube ini sudah ada kurang lebih 5 orang punya kasus persis. Punya kasus telepon ke saya. Tahu nomor saya katanya dari YouTube. Akhirnya saya hapus nomor saya di YouTube karena takut dimanfaatkan oleh orang seperti Pak Arif misalnya ya. Memanfaatkan nomor saya. Jadi ceritanya begini singkatnya Bu. Ngapunten, ini harus didukung dengan apa? Pengetahuan dan edukasi yang utuh tentang pernikahan ini. Jadi kasusnya adalah telepon ke saya. Tak hitung di daerahnya, mulai dari 1 Jawa Tengah. Saya tidak menyebutkan nama daerahnya. Jawa Barat, Depok, Tangerang, terakhir Banten. Yang 3 itu sama kasusnya persis.
ngapunten Gus, dia taunya dari YouTube tentang penjelasan saya hadis-hadis ayat Quran yang menjelaskan tentang nikah dengan wali muhakkam. Jadi laki perempuan kalau sudah dewasa, panjenengan tak kasih tahu nih, laki perempuan sudah dewasa, maaf ngapunten. Ini harus dipahami panjenengan merefleksi di zaman-zaman panjenengan masih muda. Jadi yang mengukur bab ini adalah bukan orang yang umurnya sudah 70 seperti Pak Arif. Sing was gak pati kepinginan, kira-kira gitu. Gak pati kepingin tapi sing kepingin gitu ya. Maaf lah, ini bukan bab saru, Kanjeng Nabi yang nyuruh ini. Kanjeng Nabi sampai ngatur sedemikian rupa agar jangan sampai orang berzina. Yang berbicara ini harus yang berilmu. Satu, berilmu padat ilmunya. Yang kedua adalah mengerti hasratnya anak yang sudah di atas umur 17. Anak yang sudah di atas umur 17 sampai terakhirnya mungkin 40, itu masa-masa di mana reproduksinya begitu kuat. Maaf, hasratnya begitu tinggi. Itu sulit dibendung. Maka Nabi nyuruh menikah. Artinya syariat Islam itu mensyariatkan menikah. Lah katanya Edward Plodowski, seorang ilmuwan seksolog dari Amerika Serikat, dia mengatakan, ini kan hubungannya dengan itu. Niki kalau sampai keliru orang, berakibat fatal yang luar biasa. Katanya begini, kebutuhan seorang manusia terhadap hubungan biologis alias berhubungan seks sama halnya kebutuhannya dengan makan dan minum. Lek ngelak ambek luwe gak iso ditahan. Sama halnya dengan orang yang sudah ingin menikah, dalam tanda petik sudah ingin menyalurkan hasrat biologisnya, lalu kok ditahan-tahan, itu iso nyerodok nang pager. Lah bisa menyadari begini kalau panjenengan ingat usia setelah 20 ke atas, 20, 25. Apalagi dengan kasuistik individu tertentu yang berbeda. Generatornya itu berbeda, tekanannya berbeda. Loh itu harus dipahami. Bapak ibu harus memahami. Maka katanya Nabi, catat ini baik-baik. Riwayat Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, man wulida waladun, barang siapa yang punya anak, ya, fa idza balagha, fa in balagu, apabila sudah balik, fal yuzawijhu, maka nikahkan. Kalau sudah fa illam yuzawijhu, apabila tidak dinikahkan, fa asaba isman, lalu berbuat dosa gara-gara ngempet anaknya kepingin rabi gak dirabekno, fa innama ismuhu ala abihi, maka dosanya ditanggung bareng-bareng dengan bapaknya. Dan ini bukan hanya babnya orang yang mau menikah, tapi babnya orang yang sudah menikah dan punya anak. Lanjut cerita lagi. Sebelum lanjut iklan Kimas. Kimas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bab apa tadi yang saya sampaikan yang rawan, yaitu bab wali nikah. Yang pertama, kurang pahamnya wali-wali nikah. Orang yang punya anak, bawa anaknya harus kepingin rabi. Nah, ojo rabi sik, durung kerja. Itu pasti terjadi. Nggih napa mboten? Hanya bapak saya saja yang tak mengatakan, "Nak, ojo rabi sisik durung kerja." Saya belum bekerja, saya masih kuliah. Itu ditanya sama bapak saya, begitu fanatiknya. Almarhum bapak saya itu. Karena saya kuliahnya sudah usia telat 3 tahun saya kuliah, kira-kira begitu. Ya sik mondok dhisik kan, suwe mondok. Terus bilangnya gini, pakai bahasa Jerman waktu itu. Dul, ban mula terabini ya, nebine tak apa. Masih aku lihat kan. Saya penting ban kelakuan pinter. Nah, mau terjemah gitu ya. Kalau diterjemah gitu ya. Le, sampai le kepingin rapi kamu. Kamu kalau mau nikah enggak apa-apa.
Pokok sampean dapat pasangan yang cocok, calon yang cocok, sampean wis cocok, wis kepingin rapi. Gak apa-apa kamu kuliah sambil menikah. Begitu. Akhirnya saya menikah di semester 7. Gaji saya waktu itu, gaji bekerja, ngajar itu 175.000. Begitu. Tapi bapak saya ketemu saya cocok, ya udah saya mau menikah saja begini-begini. Kamu sudah ingin menikah? Iya. Ya sudah wis. Kapan saya bisa bertemu dengan calon mertuamu? Begini aja, sebelum ayah. Tapi saya panggilnya Rama. Karena saya ya bukan pamer ini, saya keturunannya Rama. Tedak Rama. Tedak Rama itu Raden. Jadi keturunan saya masih punya keturunan raja. Dan itu adanya di Pasuruan hanya 2 atau 3 orang. Nah, jadi keturunan yang laki-laki itu dipanggil Rama saya itu. Saya bilang Rama, almarhum. Tapi yang laki-laki aja dipanggil Rama, yang keturunan perempuan tidak dipanggil. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat itu, ya khususnya Tuban ke Barat itu Raden. Tapi yang ke Timur itu Rama. Nah, Rama, Chandra itu udah Rama, memang ada. Kayak gitu. Enggak, bukan pamer keturunan saya. Ya kan, jelek-jelek begini masih punya darahnya raja. Nah, Rama, saya begini aja Rama, saya itu saya sendiri dulu yang silaturahim. Sekiranya diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, Rama biar gak ikut malu, cukup saya malu. Kira-kira gitu. Akhirnya saya malu. Lah, kembali lagi ke persoalan. Ini karena fanatik, takutnya orang tua, begitu deh. Takutnya orang tua kuliah di kejauhan, ya jauh lah, kan nggak mungkin tahu apa yang dilakukan oleh saya orang tua ini. Ya semuanya. Panjenengan tahu kalau malam minggu begini, jalan veteran, jalan IC. Kayu tangan. Duduk kayu tangan tok tangannya wong. Nyentel-nyentel nang sembarang kali. Saya tahu melihat dengan mata ini, Bu. Dengan mata. Bahkan barusan di veteran, jalan veteran itu ada 3. Jadi pupunya itu nempel begini. Sopo. Aduh, saudaraku, kok manas-manas ya ada ini kata saya. Loh enggak, ini jangan disepelekan ini. Ini bukan tanggung jawabnya Ustadz saja, tanggung jawabnya panjenengan. Memangnya yang ngurusin begini tanggung jawabnya Ustadz? Bukan. Semua masyarakat bertanggung jawab itu. Saya tidak yakin tuh semuanya pegang surat nikah itu. Yang sudah pegang surat nikah kayak Pak Arif itu, gak main gelem di pinggir jalan. Iya, yos kok gak jero omah. Begitu kan? Lah, akhirnya saya ceritakan bahwasanya ini persoalan krusial yang harus masyarakat pada tahu. Jangan hanya diam saja, semuanya bergerak. Begitu loh. Melalui suara saya hari ini tentang bab nikah. Nah, yang fanatik itu berapa orang? Dari sekian banyak manusia umat Islam itu, beberapa orang saja. Nah, kasusnya itu yang terjadi, yang akan saya ceritakan itu gara-gara tak paham tentang bab nikah ini, yaitu tentang bab wali itu. Jadi terjadinya apa yang menimpa kepada beberapa orang yang datang ke rumah kami itu, sampai kurang lebih 7 atau 10 pasang itu gara-gara tidak tahu bab nikah. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, yaitu orang telepon ke kami itu ada kurang lebih 5 atau 7 kali. Itu yang telepon. 1, Ustaz, taunya dari YouTube saya. Di YouTube saya menerangkan tentang bab wali muhakkam, yaitu orang yang mau menikah, walinya tak menyetujui. Maka kalau anak ini sudah dewasa, itu boleh mengambil orang lain, meminta orang soleh. Misalnya yang seperti saya lah, minta tolong soleh kan, lumayan soleh daripada Pak Arif lah mungkin ya. Saya bilang gini, dia bilang gini, Pak Ustadz, saya minta tolong, ibu bapak saya tidak mengerti. Saya ini sudah jatuh cinta sudah 2 tahun, sering WA-WA-an, video call. Saya sudah kepengen. Tolong Ustadz,
saya angkat panjenengan menjadi wali, nikahkan saya. Saya tanya ke panjenengan, pilih baik-baik ya, dengan nurani dan kesadaran kepada agama. Lebih baik, saya pakai kata baik dalam tanda petik. Lebih baik anak ini mencari wali untuk menikahkan dirinya, atau dua anak ini berzina. Pilih yang mana panjenengan? Pilih berzina apa pilih anak ini menikah? Walaupun sembunyi-sembunyi nikahnya, ya, lebih baik menikah apa berzina saja? Ya tidak ada bandingannya. Jawabannya keliru panjenengan itu. Yang nggak bisa dibanding. Yang satu telah melanggar agama berzina, yang satu menikah sembunyi-sembunyi demi menjaga proses menunggu orang tua. Yang katanya orang tua suruh kerja dulu, cari suami yang kerja dulu, cari istri yang lulus S1 dulu. Loh, ini apa hubungannya nikah dengan S1? Dan sehingga orang mempertahankan agar bekerja dulu, ya, agar S1 dulu, agar bayaran tetap dulu. Ada berapa korban yang sudah berzina itu? Ini harus saya terangkan bab sini. Saya terangkan. Terus telepon ke saya itu, Gus, saya minta tolong. Ini dari siapa? Anu Gus, dari Jawa Tengah. Oh iya, ada Pak, tahu nomor saya dari mana? Dari anu Gus, dari YouTube Gus. Oh gitu ya. Iya, ada apa? Saya mau tanya Gus, ini saya ini punya kasus begini-begini. Orang tua saya ini gak mengizinkan saya menikah. Terus akhirnya ini bagaimana Gus, saya ini ingin menikah dengan cara yang seperti panjenengan terangkan. Menurut mazhab Asy-Syafi'i dan menurut mazhab Abu Hanifah. Bahkan kalau mazhabnya Abu Hanifah itu wali itu tidak menjadi rukun. Jadi tanpa harus wali kalau perempuannya dewasa, berdasarkan hadis Nabi, as-sayyibu aula bi nafsiha min waliha, ahaqqu min nafsiha min waliha. Bahwa orang perempuan dewasa itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Maaf, ini sensitif. Kalau tidak paham ilmu ini bahaya. Dan orang itu berbicara bisa hanya berdasarkan ketidakpahamannya dan pertimbangannya yang kosong, tidak ada apa-apanya, tidak punya pertimbangan sedikit. Lah, terus bagaimana? Ya udah Gus, ini minta arahan dari panjenengan begini. Ini satu. Yang kedua, ini yang menjadi inti betapa orang ini sudah saking tidak pahamnya tentang mudahnya menikah sampai terjadi seperti yang apa saya sampaikan. Dari mana ini? Anu Gus, maaf saya dari Depok. Anu Gus dari Bekasi. Anu Gus dari Tangerang. Yang terakhir itu dari Banten. Semua kasusnya sama. Apa? Yaitu Gus, gimana ya caranya? Ini kami mau menikahkan. Yang satu itu Mudin nanya ke saya, Gus, ini saya Pak Ustadz, saya mau nanya. Ini saya mau menikahkan dan ingin tanya bagaimana prosedurnya dan bisa melakukan akad nikah dengan wali muhakkam. Begitu. Oh, saya terangkan seperti di YouTube itu begini dan seterusnya. Terus kenapa kok sampai pakai ilmu begini Ustadz? Ini nggak ada walinya. Loh, kenapa walinya? Walinya itu kabur Ustadz. Karena ini sudah by accident Ustaz. Apa itu by accident? Ya karena terjadi kecelakaan Ustaz. Kecelakaan ya apa? Meteng Ustaz. Loh, meteng dulu kecelakaan keenakan itu. Loh iya, wong lek wis kadung meteng itu berarti gak enak. Ya terang-terangan mau. Loh gimana Ustaz? Iya, kok bisa kecelakaan itu? Iya, Ustaz, kecelakaan ini mau nikah, mau diakad dalam keadaan hamil. Ya Allah, anak ini tetap anak hasil perbuatan zina. Kalau perempuan, menurut mazhab Asy-Syafi'i, baik perempuan, apalagi perempuan, laki-laki, apalagi perempuan, anaknya itu yang dilahirkan nanti, nasabnya diputus, gak dianggap sebagai anak bapak. Gak bahaya dah. Naudzubillah min dzalik. Azina karo B, duwe anak ece iki wedok.
Nanti kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i, hukumannya di dunia adalah anaknya ini tidak nyambung nasabnya ke bapak, hanya nasabnya kepada ibu. Apa nggak no? Makanya saya ini berapi-api menyampaikan, orang itu nggak paham, gitu loh. Sampai ini kisah ini saya nggak dadekno pelampiasan, nggak paham. Akhirnya terjadi begitu. Terus kalau laki-laki saya lumayan. Andaikan bayinya nanti laki-laki saya lumayan. Kenapa? Tidak ada hak untuk mewalikan nikah. Tapi kalau anaknya perempuan, waline sopo? Sing ngetengi sopo? Sing metengi tukang listrik. Metengi. Memetengi ya. Yang menghamilkan siapa? Tukang itu. Ya, siapapun yang menghamili menurut mazhab Syafi'i, ya, menurut mazhab Syafi'i, bapak yang menghamili itu tidak dianggap sebagai bapaknya. Nasabnya terputus. Kan mesakno. Ini. Mesakno. Ini sinyalnya jelek. Tadi itu ada wifi, ngomong-ngomong nggak ada. Ya. Nah ini muncul ini. Saya yang online sebentar ya. Ini ada yang ngaji online juga ini, kasihan ini. Udah dia beli data gara-gara Al-Islamumnya ini sinyalnya jelek gitu ya. Ya, sinyalnya kan jelek ini. Kayaknya ada wifi tapi wifi ini elek ya. Akhirnya kita tunggu cewek aku gitu. Ya tua teko saya di rumah tunggu wifi. Nih, akhirnya begini. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau ada anak hasil perbuatan zina, itu nasabnya anaknya itu tidak disambung ke bapaknya, hanya ke ibu. Nanti kalau mau menikah, walinya harus wali hakim. Kenapa? Bapaknya itu bukan walinya. Kenapa? Anaknya hasil perbuatan zina. Semoga anak cucu kita dilindungi oleh Allah. Dilindungi, jangan sampai rapekno gak kira gak mangan. Sampeyan lek mau ngerapekno kok wedi gak mangan, antarkan ke rumah, tak kasih makan tiap hari sama saya. Lho nggih saestu daripada berzina. Orang ngremehno dosane zina. Nggih. Masyarakat itu ada kecenderungan, apalagi sekarang zaman media sosial. Aduh, panjenengan tak usah diberitahu oleh saya kayaknya. Betapa di media sosial itu begitu murah meriah orang itu mengekspos atau sekaligus mendownload atau menonton sesuatu yang terlarang. Apakah tambah cepat dewasa anak-anak ini? Kalau sampai anak kecil yang melakukan begitu, maaf, yang tahu seperti itu, apakah tak menjadi atau gak bahaya? Amin sewu nggih, nyaun sewu saya ini menggurui panjenengan hari ini masalah ini ya. Ya memang saya gurunya mau gimana lagi gitu ya. Ya. Nah terus bilangnya begini, kemana walinya? Apunten Ustaz. Jadi anak ini hamil di luar nikah. Lah anak ini bapaknya ini perempuan, anaknya ini juga dulu bapak ibunya hamil di luar nih. Jadi bapak kalau anak itu bodoh kasusnya. Ya Allah, terus kemana sekarang bapak yang menghamili itu? Ustaz sudah kabur Ustaz. Ya Allah, iki musibah berapa kali? Itu mulai kasusnya sama, Tangerang, Depok, Banten, sama Bekasi kalau nggak salah 4. Berikutnya itu jamaah kami. Ya, artinya pertanyaan sama. Di mana itu? Di Karangloso. Itu tanya, Ustaz ngapunten, mohon maaf Ustaz, ini ada kasus di antara tetangga kami gini. Jadi mau menikah, tidak ada walinya Ustaz, gini. Kemana walinya? Ini kedarurat Ustaz. Kenapa? Ini anaknya kecelakaan. Hamil by accident katanya. Hamil karena kecelakaan. Ya itu kecelakaan itu Bu, kaenakan Bu, lah sama boleh gak gelem lho kok katanya sampai begini. Terus gimana? Ini ibu bapaknya juga
kasusnya sama nih Ustaz, begitu. Ya, maka saya katakan, jadi akhirnya kayak ini gitu. Maka dari itulah Allah dan Rasulullah menyebutkan dosa besar di antara 7 dosa besar yang mematikan dan sangat membahayakan itu adalah dosa perzinahan. Lah untuk agar kita, anak cucu kita, masyarakat kita tidak sampai melakukan begitu, sampaikan menikah itu gampang. Pokok bapak ibu ngerti kalau dulu dia ketika masih muda saat kepengen itu sama seperti yang dialami anaknya, maka dia tidak akan berbicara, "Nak, kamu sudah kerja, calonmu kerja apa?" Dia akan tanya begitu. Pasti begini, orang tua yang benar dan bijak. Nah, sampean wis kepingin rabi ya. Bahkan anaknya sudah ditanya duluan. "Nduk, sampean wis kepingin rabi ya? Sampean wis duwe kanca sing disenengi apa durung? Kamu sudah punya teman yang kamu cintai apa belum? Belum. Kamu sudah ingin apa belum?" Jangan usah malu-malu sama bapak, sama mama. Tidak perlu malu-malu. "Oh, sudah ada." "Oh iya, anak mana?" "Sudah, kamu ajak untuk bertemu dengan kami." "Tak nikahkan, kami kan masih semester 6. Gak mau semesteran. Saya khawatir kamu berzina nantinya." Begitu, apalagi anaknya lagi. Apa mana anak sing meleset itu, naudzubillah. Mulai jam 12, mulai jam 1. Minggu mulai di isu itu budal wis mulai ini kok jam 3 bengi. Atau bahkan wis gak mulai sampai Senin. Itu kudu ditanyain itu. Loh nggih, Pak. Saestu, Pak, saya enggak meten-meten ini. Apa real sangat? Kan enggak mungkin video call dong apa yang dia lakukan. Diberitahu enggak mungkin. Nauzubillah tidak. Saya ngajar soalnya saya ngajar mahasiswa-mahasiswi. Saya ketat. Kalau sudah nyampe bab nikah, saya terangkan. Gini loh, sahabat guys. Kamu kalau memang ingin menikah, ayo gak apa-apa, sambil berjalanlah bekerja. Jangan sampai kalian berzina. Karena anak yang usia sekarang itu bukan takut menikah. Saya survei semua mahasiswa yang saya tanya, semester 1, apalagi semester 7. Itu tak tanya. Saya tanya kepada kalian, di usia kamu sekarang 18, sudah kepengen begituan apa enggak? Kepengen gitu. Serem, Pak. Cowoknya itu. Sing wedok mesti menang. Terus kepengen kamu kepengen apa enggak? Kepengen. Yang enggak kepengen itu 1, 2, 3. Dari 10 orang itu 1 sampai 2 aja. Rata-rata kepengen. Terus kenapa kok gak rapi? Wedi karo bapak ya. Pak belum bekerja. Nah, iya toh? Pak belum bekerja. Dan harus diedukasi. Akhirnya Nabi mengatakan, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para pemuda, gak manggil orang tua di situ. Maka panjenengan alumni orang muda, kudu paham dulu waktu muda kayak apa. Nabi mengatakan, "Ya ma'syar syabab, hei kelompoknya kalangan para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Kalau kamu sudah punya kemampuan, ya, punya kemampuan lahir dan batin, maka nikahlah kamu. Fa illam yastati, ya, apabila kamu tidak mampu, kalau kamu belum punya kemampuan ba'ah, maka fasawm, maka berpuasa. Fa inna lahu wijaun, karena puasa itu dapat memutus, dapat menetralisir hasrat biologi. Nabi itu sampai begitu, saking itu ajaran dari Allah, saking pahamnya ajaran dari Allah. Puasa. Tapi pilihan berpuasa itu apa bisa orang itu milih puasa? Lawang yang wajib ayo ditim. Saiki demi itu hanya orang-orang kekasih Allah itu
demi menahan diri dia berpuasa. Maka bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, menikahkan dudo. Kalau ada duda, carikan itu, jangan sampai duda lama-lama. Kecuali duda wis umur 80 wis gak usah digolekno. Gitu loh. Ini lagu ya kan sensitif orang kayak gini. Ini kan masih muda soalnya. Rozak, Ustaz Rozak. Lah panjenengan Ustaz Rozak ini walaupun kopiahan, pakai jubah begitu, itu bukan berarti soleh. Wah iya, bukan soleh-soleh banget. Orang kalau sudah didorong dengan keinginan seperti itu, gak ada solehnya orang. Nggih napa mboten? Jujur mawon, Pak, Bu. Jujur. Iya, jujur. Nggih. Ustaz Rozak, segera carikan calon. Jangan nunggu bekerja. Kalau sudah kepengen sekarang, wes Ustaz Rozak, saya punya anak perempuan. Lek sampean cocok, ayo. Ustaz Wahid nanti yang ceramah nikahnya. Begitu. Maaf ya, ini bukan hal yang saru, bukan. Para sahabat Nabi, panjenengan tahu? Sahabat muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang di Madinah para sahabat punya istri 4. 1 diceraikan, dikasih. Iya begitu cintanya demi agama, diceraikan 1 dikasihkan. Ini saya punya ponaan, ayu, gelem kok, dek sampean sing ngelamar. Gak apa-apa, itu bukan hal yang saru, bukan hal yang tabu. Kalau menganggap tabu mengatakan begitu, itu sudah diganggu oleh setan agar gak menikah. Ada duda, carikan. Ada janda, carikan. Bantu. Jadi di sini bukan hanya layanan baca Quran, layanan duda dan agar menikah. Kenapa? Itu kebutuhan. Begitu loh. Wong jenenge sudah terbentuk oleh kultur, lek duda kate golek apa maneh? Duda sing kere misale kan sungkan kate golek-golek. Golek no cari duda yang keren akhirnya. Begitu. Ya Pak Arif bosa ngomong-ngomong kan bosa melo-melo. Bosa melo-melo. Sampai wis duwe bojo. Ora bojone, ini bojone. Golek meneh disunat sama Nabi. Nah, kemudian itu wajib Pak kita bantu carikan solusinya. Kenapa? Menikah itu adalah kewajiban agama. Kalau tak menikah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dikutuk kalau sampai terjadi perzinahan. Begitu. Dikutuknya itu bisa sampai seperti yang tadi saya ceritakan. Ibu bapaknya, naudzubillah min dzalik, ibu bapaknya menghasilkan anaknya berzina. Anak hasil perzinahan, akibat perzinahan. Lalu anaknya oleh Allah dibuat kecelakaan juga. Ini saya mengumpulkan sampai 4 kasus, Pak. Sama. Kasihan kan? Begitu. Maka penjelasan tentang nikah ini harus diterangkan seterang-terangnya. Bahwa nikah itu gak butuh kuade. Ya, nikah itu gak butuh teror. Gak butuh itu. Menikah itu gak harus kerja dulu. Piro sih mangane wong mesak piring. Iku lek ping 3 berarti 3 be. Lah 3 piring iku lek laune mek lalu iwak teri, paling larang 3.500. Iku ya wis warak sudah kenyang. Gitu loh. Ya namanya proses, apa ada orang yang berproses langsung kayak panjenengan kaya raya begitu itu. Kan enggak ada toh. Semuanya berproses kan? Pahami itu bahwa panjenengan enggak langsung punya rumah dulu. Masih ngontrak, pindah-pindah jadi kontraktor. Pindah-pindah jadi kontrak. Muli yo suwe. Bahkan ada yang sama-sama sih muli, tapi kan mangan loh. Cukup kan? Cukup. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan iyakunu fuqara ayuni himullah. Kalau orang-orang yang menikah itu dalam keadaan fakir, yunihimullah. Allah cukupkan. Begitu. Maka panjenengan Bapak Ibu ini, saya menjadi konsultan pernikahan hari ini. Dan janda-janda, duda-duda yang masih ingin menikah, boleh catat nomor saya biar tak carikan. Kalau dapat
Kalau nggak dapat ya boleh dewe. Begitu. Jadi agar apa? Agar orang itu tidak sampai melakukan berzina. Nah, ini pengantarnya sudah 45 menit. Pengantar. Nah, sekarang materinya. Yang paling krusial dalam bab nikah adalah orang menganggap nikah itu di kampung-kampung, baik kota maupun di pedesaan, nikah itu kudu ada kerjaan, kudu ada teror, harus undang-undang orang, ada sound system, apalagi di Malang. Sound system itu ya Allah. Jantung mau cepot saya. Kalau sudah ada acara nikah gak nikah, sound system jedak jeduk. Dan itu harus diedukasi juga itu. Dosa ganggu. Dosa ganggu. Ya mungkin nanti itu nikahnya gak berkah gara-gara begitu. Iya. Apalagi nyanyian-nyanyian lagu-lagu koplo masuk di sini. Iya, lagu-lagu gak produktif itu. Lah, itu menganggapnya butuh begitu. Padahal tidak, cukup ada wali. Wali ini pun menurut mazhab Abu Hanifah itu tidak wajib kalau sudah dewasa anaknya bisa menentukan pilihan sendiri demi menjaga kehormatan. Makanya banyak tak kasih milih menikah dengan wali muhakam tanpa walinya sendiri atau berzina saja. Hah? Ya muhakam. Wali itu bisa pakai wali muhakam. Yang kedua, boleh tidak pakai wali. Boleh gak pakai wali. Mas kawin itu tidak harus mahal-mahal. Sandal jepit 15.000 swallow itu sudah jadi mahal, sudah sah. Saksinya cukup 2 orang minimal. Tukang becak siji, jualan cilok siji. Wes ayo nang omah. Ayo nang omah. Kenapa? Anakku iki rabi. Pak, orang itu kalau sudah kepengen bab ini itu gak bisa dibendung, itu bisa emosian orang itu. Itu yang menerangkan kitab itu bicara begitu. Lo sampean gak percaya, ya rasa-rasane dhewe biyen ya apa. Begitu. Maka kita harus tahu. Nah, bulan depan insya Allah saya terangkan secara detail. Ini pengantarnya, biar panjenengan itu ngerti banget bab nikah ini. Sampai yang akan saya terangkan satu, nikah yang akan saya terangkan, nikah normal seperti sekarang, yaitu pada umumnya ada wali, calon suami istri, mahar, mas kawin, lalu ijab kabul, lalu 2 sak. Nah, saya terangkan nanti syarat-syaratnya apa. Yang kedua, nikah tanpa wali, yaitu nikah dengan wali muhakkam, mengangkat orang jadi wali. Syaratnya gimana? Kriterianya seperti apa? Yang ketiga, nikah tanpa wali sama sekali. Bulan depan insyaallah. Ya karena memang babnya ini, yaitu nikah tanpa wali. Yaitu siapa? Ya sing wedok ngangkat, tak nikah no awakku karo sampean. Saksine wong loro, maharnya tak terima. Sandal jepit merek Swallow sak pasang. Esah. Ustaz gak dicatat itu administrasi negara. Demi menjaga Lah ternyata orang dipersulit tambah gak tertib. Apa? Loh sing berzina malah bilang tadi. Sing gak tahu-tahu di pinggir jalan gimana? Sampai saya ini tahu banget, Pak, diceritain oleh orangnya sendiri. Ngapunten, mohon maaf ini ya. Mohon maaf, kayaknya panjenengan udah tahu deh. Kayaknya. Cuma pura-pura gak tahu. Maaf ngapunten, tahun 2009 sebelum ada WhatsApp, sebelum ada saya ketua KKN waktu itu, ngetuai KKN di Panti Asuhan Muhammadiyah Bahrain. Karena kan ya saya kuliahnya di UMM, lalu saya jadi ketua Kordes. Ngapunten ya. Itu ada pos di antara bendahara saya itu minta tolong ke saya. Pak Ustadz, bendahara saya perempuan. Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya minta tolong skripsi saya ini bisa nggak bantu ngedit kan? Skripsinya tentang apa? Dia anak psikologi. Pak Wahid, saya menggarap skripsi, temanya adalah pelacuran di pasar beras Mataram. Mataram, di situ ada pasar beras terkenal itu. Orang yang perjalanan, orang yang sering keluar kota ya tahu itu lah ya.
cerita-cerita dek. Ya ternyata tahun 2009 itu belum ada WA. Kayaknya waktu itu masih ada BlackBerry itu. Zaman itu 2010 itu. Ya Allah. Di situ itu Pak, di daerah, ya pokoknya daerah di Malang kota lah gitu ya. Ya, kos-kosan bebas. Dia ngomong, saya pindah kos Pak. Kenapa? Kos-kosan saya kos bebas. Lagi perempuan masuk. Terus gimana? Ya ternyata di situ teman-teman itu Pak, teman-teman mahasiswa beberapa kampus lah gitu loh. Ternyata di situ tempatnya anak-anak panggilan Pak. Panggilan apa? Panggilan Aki Soa gitu loh. Enggak Pak, panggilan gitu. Loh, itu area ini, ya area ini Pak, mahasiswa manapun itu. Kayak gitu. Loh, siapa biasanya pelanggannya? Biasanya ya om-om dari Surabaya, dari Bandung, dari Jakarta, begitu. Loh kok tahu kamu? Iya Pak, saya risi itu. Ternyata gitu. Biasanya dino apa ya? Biasanya Jumat sore, Pak gitu. Kok dibalekno Sabtu, apa Minggu sore. Maaf Pak, maaf. Saya kira yang begini-begini orang banyak tahu lah. Ya enggak? Banyak tahu apa panjenengan pura-pura enggak tahu? Banyak yang tahu. Itu pengusaha-pengusaha, orang-orang punya jabatan penting. Saya enggak menyebut DPRD loh ya. Orang punya jabatan penting itu, sing duwe akeh. Itu zaman belum ada WhatsApp. Sekarang sudah ada grup WhatsApp, grup macam-macam. Loh itu kalau orang nggak diajarin tentang mudahnya menikah, akhirnya pilih jalan kayak begitu itu gimana? Kan tambah cepat kiamat. Karena di antara tanda-tandanya kiamat itu adalah yafshu az-zina, merajalelanya berzina. Nanti akan saya terangkan bab wali muhak. Kenapa kok? Kalau saya yang punya uang banyak, mau begitu-begitu ya tak panggil. Belum enggak berarti tak akad. Akad. Iya, jadi istri saya. Kira-kira sampean pilih misalnya ada orang yang seperti saya, yang ganteng, banyak uangnya misalnya ya. Mengajak orang menikah apa tak tuku sewengi. Pilih yang mana Pak? Ya dia akan dibelanjani sing benar. Begitu. Maaf ya, ini bab sensitif loh ya. Tapi saya berani menyampaikan, saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri berapa kasus orang yang gara-gara nggak tahu bab ini. Kacau, rusak, ketok-ketoknya api, tapi saja ini rusak. Ketok-ketoknya ngampus, ketok-ketoknya kuliah, ketok-ketoknya gena, tapi saja ini gak karu-karu. Sama lihat aja yang di kota itu, lihat. Nah, saya terangkan nanti bab orang yang menikah di tengah-tengah dia hamil. Lalu kalau menikah di tengah-tengah hamil, anaknya apakah masih dianggap? Nanti saya terangkan. Menurut mazhab Syafi'i itu tidak boleh karena begini, tetap dianggap terputus nasabnya. Kalau mazhabnya sebagian mazhab Abu Hanifah, kalau diakoni ini adalah hasil perzinahan jaya, bisa menjadi anaknya. Nasabnya tetap terangkat. Terus menikah dan menikah dengan menikah di telekonferensi dan seterusnya. Akan saya terangkan bulan depan. Harus dikasih pemahaman yang utuh masalah ini. Dan saya ingin membagikan informasi ilmiah di bulan depan pengantarnya tentang bab nikah yang saya sebutkan tadi itu, agar jangan sampai anak kita, keluarga kita, mungkin masyarakat kita gara-gara kebodohannya bab ini. Saya katakan bahwa kebodohannya bab ini terjadilah perbuatan yang seperti itu, diremehkan begitu. Dan ini anak cucu kita ini memasuki generasi Z yang sekarang ini memasuki era yang akan datang. Itu semakin bebasnya kehidupan. Sekarang aja udah bebasnya seperti itu. Untungi si ada masjid. Dan itu pun harus terukur. Masjid menjelaskan masalah-masalah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang krusial ini, bab ini apa. Jadi pada intinya menurut agama ini menikah itu tidaklah mudah, tidaklah sulit, tidaklah rumit. Begitu. Dan orang yang waktunya menikah oleh orang tuanya kok gak dinikahkan, maka kalau terjadi perzinahan, yang menanggung bab perzinahan, yang menanggung dosa perzinahannya itu adalah digotong-gotong bareng karo bapak ibu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, man wulida waladun
fa in balahu wa lam yuzawwidhu fa asaba isman fa innama isbuhu ala abihi. Apabila ada orang punya anak lalu sudah dewasa, wis balik, kepengin rabi kok gak dirabekno, kepengin nikah gak dinikahkan, lalu ngena perbuatan dosa, terjerumus perbuatan dosa, fa innama ismuhu ala abihi, maka dosanya yang nanggung juga adalah bapak ibu. Ini saya mengingatkan, mengajak bapak ibu harus peka, wis gak usah mikir kerja dulu, dibimbing karo alon-alon, ya. Dibimbing dengan secara perlahan-lahan anak itu menikah. Begitu. Walaupun kuliah. Walaupun ini menurut saya kasus sing kebelet waktu semester 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak semuanya. Beberapa. Tapi kayak antisipasi. Jenenge wong meneng iku durung mesti dhek gak kepek. Mungkin sing meneng iku sing lebih menggebu-gebu timbangannya sing akeh omong kayak saya. Menang-menang kayak Pak Arif itu. Jangan dikira diam-diamnya air tak dalam itu. Itu air sangat dalam itu. Berbahaya itu. Begitu. Nggih napa boten? Sing tak omong nih saya mau dari tadi ini realistis, fakta apa tidak? Fakta. Begitu. Saya ini lumayan pengalaman, Pak. Dunia macam-macam saya alami, gak nyolong, gak berzina gitu aja. Maksudnya pengalaman bertemu dengan berbagai macam kalangan dan kenyataan kehidupan ini. Sehingga ketika menyampaikan materi begini, hadis satu saya sampaikan bisa berbicara banyak hal. Karena akumulasi sekian banyak kasus. Semoga ini bermanfaat. Dapat satu hadis ya. Kurang lebih ada beberapa hadis nanti akan disampaikan tentang ini sesuai tema yang 4 tadi disampaikan. Nikah pada umumnya dicatat ada wali dan seterusnya. Nikah pakai wali muhakam, nikah tanpa wali, nikah karena by accident karena berzina. Yang kelima, nasabnya anak zina. Ini apakah sepakat ini diputus ke bapaknya atau tidak? Saya terangkan 3 bulan ke depan. Oke, karena tidak bisa 4 pasal ini diterangkan satu keterangan, tidak bisa. Panjenengan nanti gak mudeng-mudeng malah tambah rusak, begitu ya. Mending tak olor-olor. Ya tak olor tapi paham. Ustaz, aku wis umur 70 tahun gak duwe apa-apa. Ya kan saiki piye? Terus anak kita, cucu kita butuh ilmu ini. Gitu. Tolong bulan depan suruh ngaji semuanya sak kampung ini. Ya, diajak, ini bab penting. Sampaikan Ustaz Abdul Wahid gitu loh. Ini Ustaz Muhammad Enrul bukan Muhammadiyah, gitu aja. Gitu biar mau gitu ya. Gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga panjenengan sehat walafiat, panjang umur barokah. Semoga anak cucu kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat, dimudahkan jalan hidupnya dan dijauhkan dari bala musibah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Istajib doana ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.